Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kedua kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat form quiz di Google Form. Caranya adalah klik kanan pada pada folder ujian penilaian otomatis. Ini sudah ada rekap. Kita klik kanan, lalu kita pilih Google Form dan kita pilih blank quiz karena kita akan jadikan quiz ya. Jadi kita pilih blank quiz. Dia akan masuk ke form dan kita tulis di sini adalah UH ya. UH1 seperti ini. UH1 kimia. Nah, nanti di sini kita berikan satu pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan kita minta anak untuk memilih nama dulu. Nah, di sini untuk nama itu akan jadi patokan. Jadi jangan kita meminta anak untuk mengisi namanya sendiri. Kenapa? Karena nanti begini. Ini kan akan melihat di sini. Ya, jadi patokannya itu dari nama mereka yang ada di sini. Nah, nama itu adalah case sensitive. Artinya apa? Artinya kalau dia huruf besar, dia pakai huruf besar. Kalau dia pakai huruf kecil, dia huruf kecil. Artinya kalau kita di sini huruf besar, sementara nanti anak memasukkan namanya di sini pakai huruf kecil, itu tidak akan terbaca. Maka kita tinggal mengcopy dari sini, ya, klik kanan, kita copy. Misalkan nanti ada 30, ya 30. Lalu kemudian kita kembali ke sini. Kita pilih yang drop down. Oke, kita pilih yang drop down. Lalu kita klik di nomor 1 ini, klik kanan dan kita paste. Nah, maka di sini akan ada masuk nama-nama tadi. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah mengketik satu persatu namanya, cukup kita kopikan dari sini. Saya ada 30, kita kopikan dari sini 30. Nah, setelah selesai begini, nah, karena dia termasuk di dalam quiz, maka di sini ada answer key. Nah, answer key-nya ini karena ini nama, jadi kita kasih poinnya 0 ya, supaya tidak dinilai. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan lagi satu pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ulangan hariannya. Kita boleh duplikat saja. Lalu kita hapus ini. Dan ini di drop down-nya kita ganti dengan multiple choice. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan pertanyaannya, misalkan seperti ini. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Lalu kita tuliskan jawabannya di sini, misalkan ini. Lalu kemudian misalkan kita tulis saja. Nah, optionnya bisa 4, bisa 5 ya, tergantung. Kalau di SMA itu 5, SMA SMK 5, mungkin kalau di SMP 4 ya. Ini saya bikin 4 saja, jadi bisa nanti kalau mau 5. Nah, setelah itu kita pilih klik insert key. Matahari terbit dari berarti yang benar adalah timur. Kita kasih poinnya 1, kita down ya. Oke. Nah, karena kuis harus diberikan kunci jawaban. Jangan lupa di required. Ini juga belum di required ya. Required harus diisi. Kemudian kita copy lagi, duplikat lagi. Nah, sekarang ganti pertanyaan matahari tenggelam di. Nah, seperti ini. Lalu kita ke answer key lagi. Ini kita delete. Yang benar adalah ini. Poinnya tetap 1 down. Oke, sudah 2 pertanyaan. Kita duplikat lagi. Nah, seperti ini misal ya. Kita ganti ini. Bisa seperti ini ya. Oke, kita lihat answer key-nya sudah benar ya. 2, oke, down. Ini sudah 3 ya. Kita duplikat lagi, kita bikin mungkin bisa 4 mungkin ya. Nah, ya kita gitu aja ya. Seperti ini ya, kita anggap warnanya biru saja gitu ya. Kita delete, ganti ini, poin 1 down, nah 4 ya.
Jadi kita sudah punya 4 pertanyaan untuk ulangan kimia 1. Oke ya. Oke, setelah ini selesai, form soalnya udah selesai. Lalu kita bisa ke setting di sini. Nah, nanti kalau ujian sebenarnya nanti Ibu bisa klik ini ya, limit to one response. Jadi biar satu orang hanya bisa ngisi 1 kali saja. Tapi di sini kan nanti akan ada uji coba, jadi saya uncheck di sini ya. Untuk presentation-nya di sini, nah, show progress bar, show link to submit other response ya, another response. Nah, ini karena nanti saya akan uji coba beberapa kali. Jadi kalau enggak ini bisa di ininya. Nah, shuffle question, apakah akan mengacak pertanyaan? Saya pikir nggak usah ya. Nah, confirmation message-nya boleh, terima kasih telah mengikuti ulangan. Oke ya, kita save. Ini quizisnya, make this quiz immediately, dan seterusnya. Nah, responden bisa melihat, nah ini ya, mission question, correct answer, point value. Jadi dia bisa lihat nanti setelah selesai misalkan jawaban benarnya. Ini terserah Bapak Ibu saja ya. Misalkan mau di-uncheck salah satunya ya nggak apa-apa, point value-nya nggak apa-apa. Ya, jadi tadi settingan tadi sesuai Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah selesai, selanjutnya adalah kita klik responsesnya, lalu gambar ini. Ya, spreadsheet ini. Kita klik. Nah, di sini jangan pilih yang create new, tapi kita pilih yang select existing, ya, yang pilih yang sudah ada. Kalau bahasa Indonesia pilih yang sudah ada. Klik ini select, maka kita akan dimasukkan ke dalam pilihan. Nah, tadi kita akan masuknya ke sini ya. Nama ini kan, nama ininya ya, nama spreadsheetnya adalah rekap penilaian otomatis. Maka kita cari di sini rekap penilaian otomatis. Nah, ini dia. Rekap penilaian otomatis, kita select. Maka dia akan masuk ke spreadsheet yang sudah kita buat. Ya, spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Yang ada rekap penilaiannya. Dia akan masuk ke sini. Oke, kita tunggu ya. Jadi kita lihat di sini from responsesnya sudah masuk ke yang tadi kita buat, rekap yang pertama ya. Spreadsheet yang isinya rekap. Nah, from responses ini nanti kita klik kanan, kita rename saja biar gampang dengan tulisan UH1. Lalu ini bisa ditarik ya, bisa ditarik supaya ada di sebelah rekap. Oke. Nah, jadi sekarang setiap kita membuat form pertanyaan, nanti kita taruhnya selalu di rekap penilaian otomatis. Oke ya. Ini sudah selesai, kita bisa tutup. Oke, UH1 kimia. Nah, kita kembali lagi ke sini, kita bikin lagi Google Form untuk yang kedua. Nanti blank quiz di sini untuk ulangan harian yang kedua. Nah, di sini kita Bapak Ibu nanti bisa ngetik soal lagi seperti biasa, tetapi saya UH2 kimia. Oke. Tapi saya akan coba import question. Jadi klik import question dari yang UH1 tadi. Nah, UH1 kimia ini kita import, kita pilih semua import question. Oke, jadi supaya tidak mengulang ya, ini hanya contoh aja. Yang ini kita hapus. Oke, ini sudah oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sengaja bikin pertanyaan yang sama ya. Nanti Bapak Ibu bisa bikin pertanyaan yang berbeda sesuai ulangan harian yang kedua. Oke ya, ini UH2. Nah, kemudian responsesnya kita klik. Kita klik lagi yang spreadsheet, kita pilih yang existing atau yang ada. Oke, kita pilih lagi yang rekap penilaian otomatis, select. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah ada form responses 2. Nah, ini kita klik kanan, rename, kita ganti jadi UH2. Nah, seperti ini. Nah, ya Bapak Ibu, jadi sekarang kita sudah bisa membuat 2 Google Form, dan kemudian kita sudah bisa memasukkan spreadsheet dari masing-masing UH itu ke dalam rekap penilaian otomatis. Jadi sekali lagi kita sekarang sudah bisa menghubungkan, ya, melingkan antara spreadsheet yang direkap dan spreadsheet yang nanti hasil ujian anak. Nah, bagaimana sekarang setelah kita bisa melingkan, bagaimana nanti kira-kira ketika anak mengerjakan ujian, misalnya ketika anak mengerjakan ujian ini,
Nanti nilainya langsung masuk ke sini, ke rekap. UH1 berapa, UH2 berapa, dan seterusnya. Itu akan saya jelaskan di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.